Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada. Doa saya saudara selalu di dalam penyertaan Tuhan dan dipenuhi sukacita dan damai sejahtera. Saudaraku, sebelum kita memulai segala aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman yang akan kita dengar menjadi sumber hikmat bagi kita untuk dapat dimampukan melakukan segala pekerjaan kita sepanjang hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan bagi kami di pagi ini. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkaulah yang memberkati kami. Sebelum kami memulai segala aktivitas, kami mau dengar-dengaran akan firman-Mu. Kiranya firman Tuhan menjadi pelita dan terang bagi jalan kami. Bukalah hati dan pikiran kami untuk dapat mengerti setiap firman yang kami dengar, dan mampukan kami untuk menjadi pelaku firman yang baik di dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah Engkau, sebab kami telah siap mendengarkan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang disesuaikan dengan Almanak HKBP Sabtu 13 Agustus 2022 tertulis dalam kitab 1 Samuel 7 ayat 3. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para Asyitoret dari tengah-tengahmu, dan tujukan hatimu kepada Tuhan, dan beribadahlah hanya kepadanya. Maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Dalam bahasa Batak Toba dikatakan, jadi Roma hatani si Samuel tu sadok Israel songonon. Molotung mulak hamu tu Jahoba sian nasa rohamuna. Sai paholang hamuma akka debata sileban sian tonga-tonga muna. Rodi akka sobaon astarot jala masihohot rohamuna tu Jahoba. Jala sasada ibana oleh hamu. Asa dipalua hamu sian tangan ni halak Filistin. Demikianlah dikatakan. Tabut Allah adalah lambang di mana Tuhan ada. Ketika Tuhan ada, maka di sana ada penyertaannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika bangsa Israel meninggalkan tabut Tuhan, tabut yang berada di Kiryat Yearim dalam waktu yang cukup lama, Alkitab mencatat 20 tahun lamanya. Seperti yang tertulis dalam 1 Samuel 7 ayat 2. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun. Dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Karena mereka sudah jauh dari Tuhan. Mereka sudah merasakan sakitnya, perihnya, dan betapa menderitanya hidup jauh dari Tuhan. Padahal sesungguhnya seperti saya katakan di awal tadi, tabut itu adalah lambang penyertaan Tuhan. Tabut itu adalah lambang bagaimana Tuhan menyertai umatnya. Tetapi bangsa Israel menjauh dari Tuhan dan justru mereka menyembah dewa Baal. Mereka menyembah dewa-dewa yang disembah oleh raja-raja yang ada di sekitar mereka. Akibatnya, bangsa ini mengalami kekalahan, kejatuhan atas bangsa-bangsa lain, termasuk atas bangsa Filistin. Kekalahan demi kekalahan, penderitaan yang datang terus-menerus dalam kehidupan mereka. Mereka menjadi bulan-bulanan bangsa lain. Sungguh mereka sangat menderita. Itulah sebabnya Samuel menegur bangsa Israel. Dia menyerukan agar mereka bertobat, agar mereka kembali percaya kepada Tuhan, keluar dari kegelapan hidup di dalam Baal-Baal dunia,
dan masuk ke dalam terang kasih Tuhan yang Maha Kuasa, Allah yang mengasihi dan melindungi mereka. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, "Jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para Asyitoret dari tengah-tengahmu, dan tujukan hatimu kepada Tuhan, dan beribadahlah hanya kepadanya. Maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada yang dapat kita pertahankan, untuk kita miliki, untuk kita dapatkan ketika kita percaya kepada apa yang datang dari dunia. Justru sebaliknya, kita akan kecewa, kita akan bersusah hati, dan pastilah kita akan menderita. Sebagaimana bangsa Israel yang harus berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati. Tidak ada lagi keinginan-keinginan lain, tidak ada lagi kepura-puraan. Mereka harus sungguh-sungguh menjauhkan para allah asing, para Asyitoret dari tengah-tengah kehidupannya. Dewa-dewa Baal buatan tangan manusia. Dan mereka harus bersungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Dalam ayat 4 di pasal 7 ini dikatakan, kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asyitoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Mereka sungguh-sungguh melakukan apa yang diminta oleh Samuel. Mereka sungguh-sungguh mengerjakan yang diperintahkan Tuhan melalui Samuel kepada mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita sudah memutuskan untuk berbalik kepada Tuhan, maka kita harus meninggalkan segala yang kita percaya selama ini. Kita harus meninggalkan hal-hal yang membawa kita kepada kegelapan dunia, yang menyeret kehidupan kita kepada kematian yang kekal. Ketika kita percaya kepada Tuhan, maka kita harus berbalik seutuhnya dengan sepenuh hati, tidak lagi mengandalkan dunia, tidak lagi percaya kepada hal-hal yang datangnya dari dunia, tetapi fokus dan hanya percaya kepada Allah saja. Janganlah kiranya kita mau lagi meninggalkan Tuhan hanya karena hal-hal yang dari dunia ini. Jangan lagi kita menjauh dari Tuhan hanya untuk mencari-cari kebahagiaan yang datang dari dunia. Tetapi marilah kita tetap setia kepada Tuhan. Karena ketika kita meninggalkan Tuhan untuk hal-hal yang ada di dunia ini, maka kita akan kecewa. Kita akan menderita. Seperti bangsa Israel, ketika mereka jauh dari tabut Tuhan, mereka kehilangan kemuliaan Tuhan, mereka tidak mendapatkan kasih karunia Tuhan. Mereka hidup menderita. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekalipun kita menghadapi banyak kesulitan di dalam hidup, kita menghadapi banyak tantangan pergumulan. Mungkin bila kita mengandalkan kekuatan dan pikiran kita sering kalah. Kita kecewa dan mungkin kita akan marah. Tetapi tetaplah dekat dan andalkan Tuhan. Tetaplah percaya dan terus berpengharapan kepadanya. Karena di dalam pengharapan kepada Tuhan, kita tidak akan dikecewakan. Karena pengharapan di dalam Tuhan, kedekatan kita kepada Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berbaliklah kepada jalan Tuhan. Tinggalkan kegelapan dunia, masuk ke dalam terang kasih karunia Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Firman-Mu yang mengingatkan kami untuk meninggalkan hal-hal yang menyenangkan hati kami yang datangnya dari dunia yang sifatnya sementara. Kami mau percaya kepada Tuhan. Kami mau terus berseru-seru kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan. Dan kami mau hidup bersama-sama dengan Tuhan sampai akhir hidup kami. Kami percaya Tuhan, di dalam penyertaan-Mu, di dalam hidup bersama Tuhan, kami tidak akan pernah kecewa. Sekalipun banyak tantangan, banyak persoalan yang harus kami hadapi, tetapi di dalam Tuhan kami mendapatkan kekuatan. Karena itu kami serahkan seluruh kehidupan kami. Kami mau selalu Tuhan pegang dan memegang Tuhan di dalam hidup kami. Biarlah kami beroleh keselamatan yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan.
Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai saudara sekalian. Amin.